Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gustina dari kelas 10 TLM SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Kali ini saya akan membahas tentang tugas laboratorium kesehatan dasar. Materinya tentang mikroskop. Mikroskop adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda yang berukuran sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Kata mikroskop berasal dari bahasa Latin yaitu mikros, yang berarti kecil, dan skopion, yang berarti melihat. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk membantu dalam melihat objek yang berukuran sangat kecil atau mikro atau renik untuk dilihat oleh mata telanjang sehingga perlu dilakukan pembesaran dari aslinya. Ilmu yang mempelajari objek-objek berukuran sangat kecil dengan menggunakan mikroskop disebut mikroskopi. Fungsi mikroskop yaitu: satu, fungsi utamanya adalah melihat dan mengamati objek dengan ukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dua, fungsi lainnya adalah fungsi lainnya dari mikroskop tetap akan berakar pada fungsi utamanya. Bedanya, beberapa jenis mikroskop dibuat untuk fungsi yang lebih detail. Misalnya adalah jenis mikroskop yang dibuat hanya untuk mengamati satu jenis objek mikroskopis saja. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroskop. Jenis paling utama dari mikroskop dan pertama kali diciptakan adalah mikroskop optis. 1. Mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang bermanfaat cahaya sebagai sumber energi sehingga dapat memperbesar bayangan objek. Oke, di sini ada macam-macam mikroskop. Kalian bisa lihat di sini ada mikroskop monokuler dan binokuler dan trinokuler. Lanjut lagi, yang kedua ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah jenis mikroskop yang memanfaatkan elektron sebagai sumber energi untuk memperbesar bayangan objek. Kalian bisa lihat di sini ada gambar mikroskop elektron. Selanjutnya ada bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Di sini ada beberapa bagian-bagian dari mikroskop dan ada fungsinya. Bagian-bagian utama mikroskop terdiri atas: 1. Lensa okuler adalah lensa terletak dengan mata observer. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan maya tegak diperbesar dari lensa objektif. 2. Tabung mikroskop atau tubus adalah bagian mikroskop berbentuk tabung yang berfungsi mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. 3. Revolver adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengatur perbesaran lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang berada dekat dengan objek yang diamati. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan nyata, terbalik diperbesar. Pembesaran dari lensa objektif bisa diatur oleh bagian revolver yang ada pada mikroskop. Kemudian ada meja kerja atau meja mikroskop adalah bagian mikroskop yang berfungsi untuk meletakkan objek yang diamati. Lanjut lagi ke kondensor, adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengumpulkan cahaya. Bagian ini bisa putar dan dinaik turunkan. Diafragma adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Makrometer atau pemutar kasar adalah bagian mikroskop yang berfungsi menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat. Mikrometer atau pemutar halus adalah bagian mikroskop yang berfungsi menaik turunkan tabung mikroskop dengan lambat. Ukuran mikrometer biasanya lebih kecil dibanding makrometer. Reflektor adalah bagian mikroskop yang berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melewati lubang yang ada di meja objek. Reflektor terdiri dari dua jenis cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan saat cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan saat kondisi kurang cahaya. Cermin cekung berfungsi mengumpulkan cahaya. Penjepit kaca berfungsi sebagai pelapis objek agar tidak bergeser ketika diamati. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop. Sendi inklinasi atau pengatur sudut adalah alat atau bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi penyangga atau penopang mikroskop. Kemudian ada prosedur penggunaan dan pemeliharaan mikroskop. Prosedur penggunaan mikroskop yaitu ada posisi tangan saat memegang mikroskop. Kalian bisa lihat di sini ada cara-caranya. Yang kedua ada atur pembesaran lensa objektif. Yang ketiga atur posisi tabung. Yang keempat letakkan kaca preparat. Yang kelima nyalakan lampu mikroskop.
Yang keenam, atur posisi reflektor. Yang ketujuh, atur bukaan diafragma. Yang kedelapan, letakkan preparat. Dan yang kesembilan, atur posisi meja preparat. Yang kesepuluh, atur fokus lensa objektif. Yang kesebelas, atur pembesaran. Yang ke-12, ambil preparat. Yang ke-13, posisikan keadaan awal. Ke-14, bersihkan lensa. 15, tutupi mikroskop. Oke, kalian bisa lihat sendiri penjelasan tentang prosedur. Selanjutnya ada prosedur pemeliharaan dan penyimpanan mikroskop. Yang pertama, disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap asam. Kalian bisa lihat sendiri ada di sini penjelasan lebih rincinya. Yang kedua, bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam atau plastik, dapat dibersihkan dengan menggunakan kain flanel. Yang ketiga, lensa mikroskop, okuler, objektif, dan kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Yang keempat, sisa minyak imerasi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan hilol atau alkohol. Dan yang kelima, sebelum menyimpan bersihkan mikroskop selalu, terutama bersihkan semua minyak imersi di permukaan lensa sehingga partikel yang halus tidak menempel dan mengumpal serta mengering. Yang keenam, meja mikroskop sebelum disimpan diatur lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja preparat dengan memutar alat penggerak ke posisi semula. Oke, lebih jelas lagi kalian bisa sendiri penjelasannya yang telah tercantum. Oke, sekian video penjelasan dari saya tentang mikroskopnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.